Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rahmatullah. NIM saya 01111382025156. Saya akan menjawab video presentasi ini untuk UTS Pemasaran Internasional. Baik, langsung saja ke soal pertama, yaitu satu, jelaskan mengapa kita harus mempelajari lingkungan geografi, demografi, ekonomi, dan keuangan dari sebuah negara yang menjadi tujuan pemasaran produk. eh, Seorang pelaku bisnis itu perlu mempelajari lingkungan geografi, demografi, ekonomi, dan keuangan dari sebuah negara agar perusahaan atau pelaku bisnisnya dapat menawarkan produknya sesuai dengan lingkungan negara yang dituju. Baiklah, lingkungan geografi itu perlu kita pelajari karena dapat mempengaruhi strategi ekspansi pasar terhadap di pasar internasional. Yang kedua adalah lingkungan demografi dan ekonomi. Lingkungan demografi dan ekonomi itu mempengaruhi profil dan potensi permintaan di suatu negara. Yang ketiga ada lingkungan keuangan. Lingkungan keuangan itu berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang yang akan dapat mempengaruhi daya saing produk. Dalam aspek harga jual dari suatu negara di pasar internasional, nilai tukar mata uang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro, faktor-faktor politik, dan faktor-faktor acak. Oke, untuk soal yang kedua adalah jelaskan 8 sumber utama hambatan untuk memasuki industri. Baiklah, ada sumber yang pertama adalah sumber skala ekonomis. Sumber skala ekonomis itu yang memacu atau mengacu pada penurunan biaya produk per unit bila volume produksi per periode meningkat. Yang kedua ada diferensiasi produk. Diferensi, Diferensiasi produk itu menciptakan sebuah persepsi bahwa produk tersebut itu unik. Baiklah, yang ketiga ada kebutuhan permodalan. Kebutuhan permodalan membantu dalam memasuki sebuah industri. Yang keempat ada biaya-biaya peralihan satu waktu. Biaya-biaya seperti beralih ke pemasok lain atau produk lain dan biaya pelatihan yang dapat meningkatkan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Yang kelima ada akses ke saluran distribusi. Itu adalah saluran-saluran distribusi banyak dikuasai oleh perusahaan raksasa. Yang keenam ada kebijakan pemerintah atau host country, yaitu yang melindungi industri-industri dalam negerinya. Yang ketujuh ada perusahaan yang telah beroperasi menguasai akses ke sumber bahan mentah, lokasi-lokasi yang menguntungkan serta subsidi pemerintah. Itu maksudnya adalah menyebabkan perusahaan yang baru masuk ke sebuah industri kalah dalam bersaing, terutama pada sumber daya yang dimiliki. Dan yang terakhir ada perkiraan respons para pesaing yang sudah ada. Respon pesaing yang keras bila ada pendatang baru. Baiklah, yang ketiga ada soalnya yaitu pilihlah satu perusahaan saja dan lakukan analisis persaingan global dan keunggulan bersaing dijelaskan dengan menggunakan konsep Michael E. Porter. Baiklah, di sini saya memilih tentang PT Mayora Indah. Sekilas tentang Mayora, PT Mayora Indah itu bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Beroperasi sejak tahun 1977 dan perusahaan ini terus berkembang. Baiklah, saya akan menjelaskan dengan konsep Michael A. Porter. Yang pertama adalah kondisi-kondisi faktor. Yang pertama ada sumber daya manusia. Berapa jumlah karyawan Mayora? Baiklah, sudah berhasil merambah pasar luar negeri hingga 90 negara di dunia. Jumlah pekerja mereka itu ada di kisaran 30.000 sampai 50.000 karyawan untuk saat ini. Yang kedua ada sumber daya permodalan. PT Mayora Indah Tbk memiliki beberapa investor sebagai sumber modalnya. Itu banyak berarti. Yang ketiga ada sumber daya fisik. Sumber bahan bakunya itu sendiri berasal dari Indonesia dan juga beberapa ada dari impor. Sumber daya pengetahuan. PT Mayora Indah Tbk ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan agar produk berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dan yang kelima ada sumber daya infrastruktur. PT Mayora Indah Tbk memiliki fasilitas pabrik seperti laboratorium, pengolahan air limbah, dan pengolahan air bersih. Yang kedua, dan selanjutnya ada kondisi-kondisi permintaan. Permintaan pada dasar domestik terhadap produk-produk dari PT Mayora Indah itu cukup tinggi. PT Mayora Indah Tbk telah berhasil menguasai pasar domestik. Untuk pasar luar negeri sendiri permintaan tercipta
karena penjualan tersebut terjadi secara tidak sengaja, yang kemudian direspon oleh buyer di luar negeri yang menindaklanjuti permintaan dengan pemesanan beli putus. Hal ini juga karena loyalitas konsumen PT Mayor Indah Tbk. Yang kedua ada industri terkait dan pendukung. Industri makanan ringan merupakan salah satu sedikit industri yang menggunakan bahan baku asli Indonesia. Penggunaan bahan baku dari pemasok lokal memberikan banyak keuntungan seperti waktu pengiriman dan kemudahan dalam memantau kualitas bahan baku sejak dari lokasi pemasok. Selanjutnya ada strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Mayora Indah menggunakan strategi global dalam bersaing internasional. Strategi ini mendekati pasar dunia dengan produk-produk terstandarisasi. Untuk mencapai posisi ini, Mayora Indah mengimplementasikan pendekatan strategi bisnis berkelanjutan melebihi para pesaingnya. Perusahaan tetap mempertahankan dan terhadap pasar yang memberikan keuntungan signifikan, yaitu di pasar domestik dan Asia, dan fokus pada produk-produk yang memberikan nilai tambah tinggi. Selanjutnya ada kesempatan. Beberapa opportunities PT Mayora Indah Tbk berdasarkan SPOT. Yang pertama ada teknologi yang mutakhir. Yang kedua ada kurangnya promosi secara online. Yang ketiga adalah terciptanya inovasi-inovasi baru dengan teknologi yang canggih. Dan yang terakhir adalah T, produk substitusi yaitu jelly, drink, roti, susu, dan mie instan. Dan pemerintah. Banyak negara yang tidak memiliki regulasi untuk kategorisasi produk snack, sehingga produk-produk Mayora Indah didaftarkan sebagai bagian dari food supplement, menjadi hambatan perusahaan untuk bergeser menjadi eksporter penuh. Baiklah, itu saja jawaban dari soal UTS Pemasaran Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.